Kami dari keluarga Alvin Gunawan Pangestu dan istri mengucapkan selamat mengikuti ibadah bulan keluarga GKBI 2020. Dari keluarga Kurniasi mengucapkan kepada jemaat GKBI selamat mengikuti ibadah bulan keluarga 2020. Dari keluarga Juwono mengucapkan selamat mengikuti ibadah bulan keluarga GKBI 2020 kepada jemaat GKBI. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Saat tangan kecilku mulai terbuka, masa ini memandang dunia, merasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Kutemukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka, mata ini memandang dunia, merasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat
Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu hari ini. Tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dan dapat menerima siraman rohani yang hanya berasal daripada Tuhan. Gerakan hati kami Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai yang keempat. Berbunyi demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Karena Tuhan telah memberikan hari yang indah bagi kita semua. Inilah bukti Dia telah mengasihi kita. Mari bersama-sama kita memuji dan mengagungkan Allah kita. Karena Dialah yang telah mengasihi kita dengan caranya sendiri. Seindah siang bersinari terang. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita takbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dari
Hukum Tuhan bagi kita semua terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari saudara, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Seringkali mungkin kita tidak bisa memaafkan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang berbuat salah kepada kita. Mari saat ini kita mau berdoa untuk meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu Bapa, kami seringkali mengecewakan hati-Mu. Kami tahu bahwa terkadang kami juga sulit memaafkan orang di sekitar kami, memaafkan keluarga kami. Saat ini kami mau bertekuk lutut di hadapan-Mu. Sekali lagi mengakui dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Biarlah kami dapat selalu mengingat bahwa kasih Tuhan terlebih besar bagi kami. Engkau selalu memaafkan setiap pelanggaran dan dosa kami. Karena itu, kami tidak mau lagi mengecewakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami akan selalu menyembah-Mu, Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah bagi kita semua terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tuhan juga memberikan petunjuk hidup barunya bagi kita dalam Amsal 20 ayat yang ketiga. Berkata demikian, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita melalui firman yang akan disampaikannya bagi kita, anak-anaknya. Karena itu, marilah kita menyanyikan lagu ini. Semuanya berasal dari Tuhan, kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu.
Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Tiap saat Tuhan menyertai kami. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kami dan terus memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengoreksi, mengarahkan hidup kami agar lebih berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, berkata kami semua Tuhan, agar kami benar-benar bisa menikmati firman Tuhan dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Iya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat. Yang namanya mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat ini sangat sulit. Kenapa? Karena mengampuni saja sudah tanpa batas, itu sudah sulit. Artinya kalau bicara tanpa batas enggak ditentukan waktunya berapa kali. Bahkan mengampuni tak bersyarat. Nah, kalau kita mau bicara tentang pengampunan, maka ada satu teks yang akan kita renungkan pagi hari ini. Teks tersebut terambil dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, boleh mengikutinya. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihanimu?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hati." Jadi bicara tentang pengampunan, bicara tentang konflik. Bicara tentang pengampunan maka bicara tentang masalah yang terjadi. Terlebih khusus biasanya masalah-masalah yang terjadi ini kaitan erat dengan orang di sekitar kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang-orang yang terdekat dengan kita? Yaitu keluarga kita. Nah, hari ini adalah minggu kedua dari bulan keluarga. Kita membahas tentang pengampunan. Mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat. Di tengah-tengah kehidupan kita,
konflik itu sering muncul di antara keluarga kita. Entah itu antara suami dan istri, kemudian orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara. Ini seringkali muncul konflik. Nah, ketika muncul konflik, maka apa yang terjadi? Ada kemarahan, ada kebencian. Tetapi kita dituntut untuk mengampuni. Nah, kalau sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengerti dulu apa itu mengampuni. Mengampuni artinya tindakan untuk membebaskan atau melupakan atau memaafkan kesalahan orang lain. Baik secara perbuatannya itu secara verbal yang bisa merugikan, yang bisa menimbulkan sakit baik secara fisik dan psikis. Sakit secara fisik dan jiwa. Sakit seperti apa masalah psikis? Nah, dimarah-marahin, dikata-katain. Kamu itu bodoh, kamu itu buruk, kamu itu ada kekurangan lah yang dikata-katakan. Entah itu dikatakan kepada istri atau dikatakan kepada suami. Entah kata-kata itu diucapkan kepada anak. Nah, anak ini seringkali banyak yang jadi korban. Kamu bodoh banget sih, nggak belajar. Nah, kita melabelkan anak kita bodoh. Tanpa sengaja itu sudah timbul kebencian dalam diri anaknya. Bayangkan, bapak saya sendiri mengatakan saya bodoh. Bapak sendiri mengatakan saya itu nggak bisa apa-apa. Atau ibu saya mengatakan seperti itu. Sehingga muncul kebencian yang bisa menyakitkan psikis anak tersebut. Sama sebaliknya ketika anak itu melawan orang tua. Nggak dengar-dengar dengan orang tua sakit hatinya. Berbulan-bulan anak ini ada dalam kandungan saya terus merawat. Tapi setelah semakin besar, kata-kata dia kasar kepada orang tuanya. Sakit. Nah, kalau kita bicara tentang mengampuni, maka kita bicara tentang orang yang disakiti secara psikis dan bahkan mungkin fisik. Bagaimana terjadi konflik dalam keluarga, sang bapak itu dengan arogan mungkin memukul istrinya. Wah, ini tidak bisa terlupakan. Bahkan mungkin sang istri berkata begini, selama hidup saya, papa saya, mama saya tidak pernah memukul saya. Tapi suami saya memukul saya. Wah, itu sakitnya luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini menimbulkan kemarahan. Dan ketika seorang marah itu sulit untuk memaafkan. Tapi kalau kita bicara tentang memaafkan, hari ini kita dituntut untuk apa? Bagaimana kita mengampuni tanpa batas dan tidak bersyarat. Seperti apa ketika kita membahas tentang mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat? Mari kita lihat yang pertama. Ketika kita bicara tentang mengampuni tanpa batas dan tidak bersyarat, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah mengampuni itu bukan hanya sekali. Jadi kita terpaksa ya udah dengar firman Tuhan mengampuni, entah kita mau ampuni itu suami yang marah-marah kepada kita, istri yang tidak bisa diatur, dan anak yang tidak menurut kita, ya udahlah kali ini saya maafkan. Berapa banyak dari kita yang berkata, ya udah kali ini saya maafkan. Kali ini ya udah cukup sekali. Ketika kita bicara tentang bagaimana memaafkan, mengampuni tanpa batas, artinya bukan sekali dilakukan. Petrus menarik. Ini perbincangan sebenarnya yang terjadi antara Petrus dan Tuhan Yesus. Di ayatnya yang ke-21 Petrus berkata begini, Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah kepada saya? Sampai berapa kali? Sampai 7 kali kah? Kenapa Petrus mengangkat kata 7 kali? Karena dia tahu ketika orang Israel kalau bicara masalah-masalah angka, ya udah 3 kali itu sudah cukup. 1, 2, 3 udah cukup, batas terakhir. Artinya kesempatan diberikan ya udah 3 kali udah cukup. Petrus mau berkata begini, sampai 7 kali, seakan-akan dia mau berkata begini, saya sudah lipat gandakan dari standar norma-norma yang biasa. Sudah mengampuni mereka sampai 7 kali. Sampai seperti itukah? Tapi Tuhan Yesus menjawab sungguh luar biasa. Yesus berkata, bukan, aku berkatamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali.
Nah ini menarik. Kita hitung aja 70 kali 7 kali itu sama dengan 490. Tapi kata ini juga bisa memiliki makna begini. 70 kali 7 kali itu bisa berarti 70 pangkat 7. 70 pangkat 7 di sini saya coba cari ke anak saya. Coba kamu cari gimana cara menghitungnya. Dia dapat angka begini. 8.23543E12. Kenapa ada E12? Kalkulatornya nggak cukup. Jadi artinya mau disampaikan di sini kalau dia 70 pangkat 7 artinya apa? Nggak ada batas. Yesus mau berkata bahwa pengampunan itu bukan masalah batas, bukan masalah angka. Nggak ada batas untuk mengampuni saudara kita, sahabat kita, suami kita, istri kita, anak kita. Nggak ada batas. Tidak ada batas untuk mengampuni. Artinya tidak menyimpan kesalahan orang. Semuanya diampuni, nggak ada batasnya, nggak bisa cuman sekali. Sekali ini aja ya, nggak ada. Nggak mungkin, bayangkan kita hidup bersama antara suami dan istri, anak dengan orang tua. Kan bukan cuma 1 hari Bapak Ibu. Berhari-hari kita akan melihat perubahan karakter dari suami, perubahan karakter dari istri. Kita akan melihat perubahan karakter dari anak. Berhari-hari kita akan melihat kesalahan yang sama, yang mungkin juga bisa beda, yang dia lakukan terhadap kita. Dan kita harus memaafkan dia, mengampuni dia. Berapa kali? Sekali, 2 kali, 7 kali? Enggak ada batas. Bayangkan kalau kita ada anak ya, sebagai seorang bapak saya punya anak, berapa kali dia bisa melakukan kesalahan dalam 1 hari, bukan cuma sekali. Bisa berkali-kali. Apakah sudah cukup? Cuman berkali-kali itu 7 kali? Enggak ada batas. Jadi kalau kita bicara tentang mengampuni tanpa batas, kita bicara tentang bukan sekali saja mengampuni. Artinya apa? Kita di bagian itu kita belajar untuk mengampuni berkali-kali. Kalau namanya berkali-kali artinya harus dilakukan berulang-ulang. Mengampuni itu artinya kita belajar. Ketika kita belajar untuk mengampuni orang lain itu enggak mudah. Enggak semudah membalikan telapak tangan ketika kita mau mengampuni orang lain. Dan itu terus kita lakukan. Kita juga orang yang mau mengampuni belajar terus. Belajar untuk mengampuni. Kan sudah janji nggak akan melakukan. Dia lakukan lagi. Itulah kesempatan untuk kita belajar. Itu yang pertama. Hal yang harus dipahami dalam mengampuni tanpa batas. Yang pertama adalah mengampuni bukan sekali saja. Tapi harus dilakukan secara berkali-kali. Yang kedua adalah mengampuni itu harus datangnya dari hati. Harus datang dari hati. Mari kita lihat dari ayatnya yang ke-26 dan 27. Di situ dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Ketika diketahui raja itu memeriksa para hamba-hambanya dan ditemukan seorang hamba yang berhutang. Berhutangnya enggak kira-kira kalau dirupiahkan nih dalam konteks talenta ini. Puluhan sampai ratusan miliar utangnya. Bahkan raja bilang begini, wah ini bisa jadi ya kalau dalam pekerjaan dia di dalam pekerjaan rumah dari raja ini. Kemungkinan besar ini orang ini adalah orang yang pastinya korupsi. Ya, dia sudah melakukan banyak hal yang merugikan tuannya. Dan ditemukan, wah hutangnya sangat besar. Sehingga apa yang terjadi? Raja itu enggak tanggung-tanggung hutangnya ini, apa yang dilakukan? Ya udah, jual ya anak istrinya semuanya untuk menutupi hutang. Kenapa? Terlalu besar hutangnya. Tapi ketika dia berkata begini, sabar dahulu Tuhanku. Seharusnya ini kata yang gak tepat. Dia udah bersalah, dia udah harusnya gak usah minta mohon sabar lagi. Tapi ketika dia ngomong sabar, maka tergeraklah belas kasihan raja itu.
Inilah yang dimiliki oleh Yesus. Kalau kita lihat dalam pelayanan, setiap pelayanan Yesus ketika dia melihat sesuatu yang memprihatinkan, sesuatu yang memang menggugah hatinya, maka dikatakan apa? Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ketika orang itu berkata sabar, maka orang itu tergeraklah hatinya. Tergeraklah hati Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kasih. Di dalam kasih itu ada kesabaran yang luar biasa. Enggak usah orang itu berkata sabar kepada tuannya itu. Tuannya itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Kalau kita kadang-kala enggak sabar ya menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Konsep kita adalah konsep perjanjian lama. Mata ganti mata. Waduh, apa artinya? Balas dendam. Kalau orang merugikan kita, kita harus balas. Tapi firman Tuhan mengajarkan ketika kita bicara tentang mengampuni tanpa batas. Tanpa batas itu 7 kali 7 enggak ada batas. Tapi tidak bersyarat itu artinya apa? Bicara masalah hati kita. Enggak ada syaratnya dia harus berubah seperti apa. Enggak, tapi kita harus tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Siapa sih yang enggak mengasihi keluarganya sendiri? Kalau dia pingin keluarganya menjadi sesuatu yang lebih baik, kenapa hatinya enggak tergerak? Harusnya ada hati yang benar-benar sabar terhadap anaknya. Hati anak yang sabar terhadap orang tua. Mungkin orang tuanya sedang dalam kondisi capek sehingga mungkin menegurnya dengan keras. Atau mungkin istrinya lagi ya biasalah wanita ya banyak. Kalau wanita itu banyak aspek yang bisa membuat mereka akhirnya mengeluarkan kata-kata yang ya mungkin menyinggung hati suami. Sama seperti itu. Kita harus belajar sabar. Ketika kita sabar maka kita hati akan tergerak melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan mungkin suami kita, istri kita atau anak kita. Yang seharusnya kita maafkan kesalahannya. Kita ampuni kesalahannya. Kenapa? Karena ada belas kasihan. Ada kesabaran di dalam hidup kita. Kesabaran yang dimiliki oleh Yesus. Kesabaran untuk mengampuni. Enggak langsung main hakim. Enggak langsung memaksakan. Udah. Kamu harus menjalani ini. Kamu enggak boleh begini lagi. Enggak seperti itu. Mungkin ada pendekatan-pendekatan dalam keluarga. Ketika istri melakukan kesalahan, lakukan pendekatan. Suami melakukan kesalahan, lakukan pendekatan melalui komunikasi. Ketika anak melakukan kesalahan, ampuni dia dan lakukan pendekatan kepada dia. Apa yang terjadi? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Mungkin ada kesalahan juga yang kita buat sehingga anaknya seperti itu. Nah, kita harus mengampuni dia karena mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dia perbuat. Sama seperti Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Ya, dia berkata ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu panjang dan sabarnya Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Nah, kita sebagai orang percaya pun sama dituntut untuk panjang sabar dengan orang-orang yang mungkin menyakitkan kita. Wah, ini konsep. Pak Eben itu konsep. Mudah banget. Ya sih, orang Kristen harus begitu. Ya kalau kita nggak orang Kristen ya nggak begitu. Tapi kalau kita orang Kristen kan harus begitu. Tapi kan sulit. Kalau sulit gimana dong? Mau tidak mau. Kalau ada contoh ya, anggota keluarga kita sakit. Sakitnya harus dikasih obat. Atau setidaknya ya udah obat atau disuntik ya. Orang ini takut jarum, takut disuntik. Saya inget tuh. Kalau kayak zaman-zaman dulu orang takut untuk disuntik ya karena takut jarum. Kedua, nggak mau minum obat. Kenapa? Karena pahit katanya. Ya, minum obat nggak mau. Mau disuntik nggak mau. Tapi dia sakit, jadi mau dibiarin. Nggak bisa, harus dipaksakan. Sekalipun dia nggak mau harus dipaksakan. Demikian juga dalam mengampuni. Kita harus belajar memaksakan diri kita untuk mengampuni orang lain. Kenapa? Yesus sudah mengampuni. Oleh karena itu yang terpenting kita harus berdamai dengan Allah.
Ketika kita berdamai dengan Allah, maka kita akan bisa mengampuni orang lain. Kita yang berdamai dulu dengan Allah. Minta pengampunan dari Tuhan. Mungkin ada kesalahan yang kita buat. Itu yang kedua. Jadi kalau kita bicara tentang hal yang harus kita pahami dalam mengampuni. Yang pertama, mengampuni tanpa batas dan tidak bersyarat artinya mengampuni bukan hanya sekali. Yang kedua, mengampuni itu harus datang dari hati. Dan yang ketiga, mengampuni berarti memberi kesempatan. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepadanya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Di situ menarik ya. Marahlah raja itu. Kenapa? Karena dia lihat orang yang dia sudah berikan kesempatan, orang yang sudah dia berikan kesempatan untuk menikmati kebebasan tersebut, waktu dia keluar, dia cekek temannya. Temannya minta maaf, minta ampun seperti yang dia lakukan. Dan raja itu mengampuni dia. Tapi ketika temannya melakukan kepadanya, dia tidak melakukan. Dan apa yang terjadi? Kisahnya dilaporkan. Dan raja itu berkata, tangkap dia, bawa ke sini. Dan dia harus dihukum. Kemudian ayat 34 berkata, marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan. Artinya sang raja ini pun walaupun dia menunjukkan keadilannya dalam penghukumannya, tapi dia tetap memberikan satu kesempatan. Sekali lagi, sekalipun dia dalam penjara, sekalipun dia di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dia masih ada kesempatan untuk melunasi. Artinya apa? Ketika kita sudah memberikan pengampunan kepada mungkin anak kita, istri kita, suami kita. Tapi kalau dia masih melakukannya, maafkan lagi. Kenapa? Ingat poin yang pertama, tanpa batas. Dia masih melakukan sakit hati. Ingat poin yang kedua, tidak bersyarat. Dia lakukan lagi. Ingat poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah memberi dia kesempatan. Artinya gimana dong orang ini terus melakukan hal yang sama. Ini sebenarnya bukan untuk orang lain, Bapak Ibu. Mengampuni sebenarnya kalau kita bicara ya, bukan hubungan kita dengan orang lain, itu yang kedua. Mengampuni itu bicara tentang kita dengan Allah. Ketika kita bisa mengampuni orang lain, berarti kita benar-benar sudah bisa menerapkan tentang karakter Allah. Karakter Yesus kita sudah bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita diuji untuk mengampuni berkali-kali orang yang sudah membuat kita sakit. Orang yang sudah menghina kita. Orang yang sudah menyingkirkan kita. Orang yang sudah menyenggol kita. Orang yang sudah menyikut kita kiri dan kanan. Yang sudah membuat kita tersiksa. Nama kita tercoreng. Tetap kita harus memberi dia kesempatan. Wow, itu bukan hal yang mudah. Bertemu tiap hari dengan orang yang menyakitkan kita, melihat, mendengar dia berbicara. Dalam hati kecil kita mungkin berkata, aduh, you gak pantas bicara seperti itu. Saya tahu kamu seperti itu. Kamu seperti apa saya mengerti. Tapi kali ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Memberi kesempatan sekali lagi. Sampai batas kapan? Lihat poin yang pertama. Tidak ada batas. Apa syaratnya? Tidak ada syarat. Itulah pengampunan yang sesungguhnya bagi kita orang percaya. Mari kita terapkan ini. Pengampunan ini dalam keluarga kita. Konflik yang terdekat yang bisa terjadi adalah dalam keluarga. Mari kita mengampuni keluarga kita. Mengampuni karena Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan ketika kami mengetahui tentang pengampunan
yang tanpa batas dan tidak bersyarat yang Tuhan boleh tunjukkan kepada manusia. Mengajarkan kami untuk hal yang sama, kami pun harus melakukan. Mungkin lingkungan terkecil yang bisa kami lakukan adalah kepada keluarga kami. Biarlah keluarga kami menjadi patron yang cocok untuk kami menerapkan bagaimana memaafkan tanpa batas, tanpa syarat itu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah hubungan kami antara suami dan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu itu sangat sulit ya Tuhan. Tapi itu adalah perintah Tuhan untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Baik secara pribadi ataupun keluarga kami GKBI ya Tuhan. Di mana Tuhan sudah menjaga dan memelihara setiap anggota keluarga GKBI. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan secara khusus untuk gereja kami yang terus Tuhan berikan kesempatan untuk membenahi diri. Secara khusus untuk kebutuhan-kebutuhan rohani yang jemaat butuhkan. Oleh karena itu Tuhan kami menyiapkan kegiatan-kegiatan baik secara online untuk meningkatkan kualitas rohani jemaat. Oleh karena itu kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Gerakkan jemaat kami untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk pelayan ibadah online pada hari Minggu ataupun dalam bidang-bidang kategorial. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong untuk setiap orang yang aktif pelayanan di dalamnya. Tuhan berkati, siapkan mereka untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kasih Tuhan kepada jemaat sekalian. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus kami berdoa buat jemaat yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk masalah ekonomi, kesehatan dan studi anak-anak. Tuhan yang berkati di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kesulitan-kesulitan mungkin dalam pekerjaan itu dialami oleh jemaat, ekonomi yang mungkin semakin tidak jelas arahnya. Tuhan juga yang memberkati jemaat kami. Bahkan kami mengucap syukur kalau beberapa hari yang lalu Tuhan juga sudah memberkati anggota jemaat kami dengan menambahkan 1 tahun lagi usia bagi mereka. Secara khusus untuk saudari Kristel Wiguna pada tanggal 9 September. Tuhan yang berkati di masa mudanya. Tuhan tolong agar apapun yang dia alami dalam pertumbuhan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Ibu Hihi Wijaya. Tuhan juga berkati sebagai seorang ibu, seorang istri. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga setia mengikut Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja-gereja dalam misi dan pengembangan pelayanan lain-lain. Tuhan tolong Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan misi ataupun sinode yang terus bergerak untuk bidang misi ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya semata-mata hanyalah untuk membawa jemaat, membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya orientasinya bukan hanya kepada program-program, tapi orientasinya adalah mengenalkan jiwa-jiwa yang tersesat itu kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya itulah isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Kami juga berdoa untuk beberapa sidang MPL, PGI. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong agar sinode yang besar ini Tuhan, yang semakin luas jangkauannya dapat semakin menolong jemaat-jemaat untuk semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk Presiden. Tuhan yang menolong, bahkan menolong untuk beberapa rencana ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat membawa bangsa kami untuk mengurangi penyebaran COVID-19, bahkan menjaga kestabilitasan ekonomi bangsa kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kami sebagai rakyat, kami patuh terhadap pemerintah yang ada. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa
Pemerintah yang ada adalah wakil yang Tuhan taruh di negara kami ini untuk membawa kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari bahwa permohonan doa kami ini jauh dari kesempurnaan ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyempurnakan doa kami seperti doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan telah selesai diberitakan bagi kita semua. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri dengan gereja di segala abad dan di segala tempat. Mari kita mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, biarlah kita selalu dapat mengucap syukur dan dapat mengampuni tanpa syarat, karena Tuhan telah memberikan keluarga yang terbaik bagi kita. Mari saudara, kita tetap bangkit berdiri, kita bergandengan tangan dengan keluarga kita nyanyikan lagu ini, Keluargaku. Membawa keluargaku ke dalam
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan hiduplah sesuai dengan tuntunan firman yang telah kita dengar dan renungkan hari ini. Hidupkanlah firman Tuhan hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawabmu dimanapun engkau berada. Serta bergantunglah hanya kepada Tuhan dan yakinkanlah hidupmu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Amin. Jemaat sekalian, silakan mengambil satu sejenak. Kita selesai dan kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu kedua dalam bulan keluarga. Pesan saya di minggu yang kedua ini adalah, biarlah di bulan keluarga ini marilah kita gunakan kesempatan kita untuk berdamai satu dengan yang lain. Antara istri dengan suami, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Marilah kita jadikan bulan keluarga ini sebagai waktu untuk berrekonsiliasi dengan Allah dan juga dengan mungkin sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.